warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang SApers. Di sini aku bakal podcast nih di siang ini dengan tema Space Talk edisi Next Chapter bersama alumni dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Namun sebelum itu aku pengen kenalin diri terlebih dahulu nih. Nama aku Nawangida Pratiwi, kalian bisa panggil aku Naw. Aku mahasiswi program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan angkatan 2021. Nah, kali ini aku ditemenin oleh dua narasumber cantik alumni dari program studi SAP. Boleh perkenalan terlebih dahulu kakak-kakaknya? Dari Kak Zikrina atau Aufi? Halo semuanya, kenalin nama aku Aufi Dalila Zulaiha dari SAP 20. Halo, perkenalkan nama aku Zikrina dari SAP 20. Dari SAP 20 dan baru banget wisuda ya Kak ya? Iya. Di bulan November kemarin tahun Minggu 9. kemarin. Wow, baru fresh-freshnya nih. Fresh banget. Nah, ijazah gimana Kak? Udah bisa diambil? Alhamdulillah baru diambil. Baru diambil. Berarti rentang waktunya seminggu ya dari wisuda ya? Sekitar seminggu. Oke. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya kakak ini domisili asalnya dari Lampung atau dari luar Lampung? Kalau aku asalnya sih dari Medan. Dari Medan. Kalau aku dari luar Lampung, asalnya dari Bekasi. Dari Bekasi. Nah, ini mau balik ke rumah kira-kira kapan nih? Rencananya diselesain dulu semua urusan di kampus. Masih ada legalisir ijazah soalnya. Kak, Pokoknya selesainya urusan di sini baru pulang. berarti di sini masih ada keluarga juga berarti Kak? Udah pada balik. Oh, pada balik. Oh, Saya berarti wisuda kemarin. berarti nggak ikut balik juga gitu ya? Enggak. Oke, kita di sini bakal berbincang lebih tepatnya sebagai mahasiswi ya Kak ya, karena ini cewek semua mahasiswi di program studi yang unik nih, satu-satunya di Indonesia gitu, Sains Atmosfer dan Keplanetan. Nah, sebenarnya aku mau tanya nih, kakak ini dari kelompok keilmuan apa? Kita berdua dari KK3 akuisisi data. Akuisisi data. Jadi kan ada keplanetan, ada atmosfer, sama ada data ya. Iya. Nah, kenapa ngambil data? Sebenarnya sih buat jalan tengah aja ya. Biar nggak terlalu metea banget, nggak terlalu keplanetan banget. Jadi bisa belajar dua-duanya juga kan kalau data. Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama ya, karena dari awal dari pas mulai masuk mau kakak mana mungkin agak bingung ya, dan yang kesini agak kurang serak, ke situ agak kurang serak, jadinya kita ambil jalan tengahnya aja jadi kakak data. Tapi sejauh ini nggak nyesel sih ya, karena jadi punya kesempatan buat belajar dua-duanya. Nah Kak, mau tanya nih soal kakak data itu apa nggak banyak buat ngodingnya gitu Kak, kalau semisal ngolah data tuh, dan itu apa nggak tambah pusing buat ngikutinnya? Dari kakak-kakak gimana? Kalau ngoding kayaknya semuanya ngoding nggak sih? Iya, semua kakak pasti ngoding ya, cuman mungkin apa sih, platform codingannya beda kali ya. Mungkin kalau di Meteo itu dia lebih ke apa, MATLAB atau GNU Octave. Kalau kita di data mungkin lebih banyak pakai Python. Berarti kalau semisal di kakak data ini sendiri tuh bisa ngolah data dari atmosfer juga, bisa ngolah data dari keplanetan gitu ya. Nah, kalau dari data ini sendiri aku pengen tanya, apakah benar tuh cerita dari anak-anak kalau semisal anak data tuh lebih sering pengamatan daripada anak keplanetan? Iya. Iya. Kalau dilihat dari matkul wajib yang harus diambil sih, ke data anak data emang ngamat semua yang wajibnya. Dan itu wajib walaupun ngambilnya, maksudnya tertariknya buat ngolah data atmosfer? Iya. Wajib juga. Masuknya apa ya? Ke terarah. Wajib terarah. Iya. Terarah. Ya. Ada kayak matkul lanjutan nggak Kak? Semisal kalau ngambil matkul ini harus sebelumnya ngambil matkul ini dulu gitu? Mungkin kalau untuk kakak wajib terarah yang astrofisika pengamatan, mungkin sebelumnya pastinya harus ngambil laboratorium astronomi lanjut. Laboratorium astronomi, wow, keren banget ya nama matkulnya. Nah, itu seputar pengamatan nih, itu kan jadi salah satu hal yang autentik kan dari prodi SAP. Dari pengamatan itu sendiri tuh sebenarnya yang diamatin tuh apa aja sih objeknya Kak?
kemarin ada beberapa pilihan gitu. Ada kita kebagi nebula ya. Ngamat nebula, terus kayaknya kalau semisal anak-anak SAP itu biasanya ngamat bulan, ngamat bintang gitu. Nah itu biasanya faktor kalau seandainya nih ngamatnya lagi di bulan-bulan yang memang hujan, terus itu gimana Kak ngambil datanya? Apakah ada apa ya kayak cadangan data gitu? Oh iya, kalau untuk kakak wajibnya yang labas 1, labas 2 itu kalau misalkan kita nggak dapat data harusnya kayaknya ada data cadangannya ya yang bisa langsung olah gitu, karena kan ada laporan pengamatan ya kan. Ya, tapi kalau astrofisika pengamatan kayaknya Kemarin kalau enggak ya. kita Jadi kalau nggak dapat ya nasib. iya Kalau nggak dapet tuh harus dapat, dikasih seminggu ya waktu itu. Dikasih waktu seminggu, dalam waktu seminggu itu tiap hari ngamat sampai dapat data. itu diulang-ulang Tiap setiap malam. hari dan nggak tidur kan berarti. Ya Allah, itu biasanya kalau seandainya rentang waktu pengamatan dari kapan sampai kapan Kak? Sebenarnya kalau untuk kita terakhir kemarin itu ngikutin si nebula itu terbitnya kapan gitu kan ada. Kita biasanya kalau mau ngamat kan ada rencana pengamatannya. Oke. Itu di situ kan ada kayak mulai terbitnya kapan sampai tenggelamnya kapan gitu. Jadi biasanya kita nyesuaiin di situ sih. Misalkan kalau terbitnya mulai dari jam 8, kita berarti harus siap-siap buat Dari jam 7. setting teleskopnya dan segala macam. 1 sampai 2 jam sebelum berarti gitu. Dari mulai abis maghrib mungkin persiapannya gitu. Oke. Nah, kalau semisal dari Kakak sendiri secara umum nih ya, sebelum ngambil Kakak juga boleh gitu. Matkul yang paling disukain tuh apa? Yang paling enak gitu kayak ini nih paling enak diikutin gitu selama perkuliahan. Apa ya? Mungkin karena aku tertariknya ke satelit-satelit, jadi LSAT sih, Elsa. elektronika satelit. Oke. Kalau aku apa ya? Kayaknya kalau yang paling agak mendingan ya. Kayaknya mungkin dinamika satelit kali ya. Dinamika satelit. Oh my god. Dinamika satelit termasuk matkul yang ditakutin sih di angkatanku. Tapi mungkin karena mahasiswanya dikit aja kali ya, Iya sih, jadinya lebih kayak private. agak lebih enak aja gitu. Mungkin sesi belajarnya agak lebih enak walaupun emang susah. Sih ya. Susah. Jujur, aku kan saat ini kan memang mengambil beberapa matkul data dan itu menurut aku kayak ini susah banget. Gimana anak data yang sehari-harinya maksudnya belajar matkul ini gitu loh. Hebat banget kakak-kakaknya. Nah, kalau semisal Kakak sendiri selama perkuliahan tuh termasuk mahasiswa yang kupu-kupu atau kura-kura? Mungkin kalau awal masuk perkuliahan banget ya, mungkin bisa dibilang kupu-kupu kali ya, karena jatuhnya sih nggak pernah ikut kepanitiaan apa-apa, cuman mungkin pas udah mulai masuk semester 4, semester 5 kan udah ada kader atau masuk ke himpunan mahasiswa program studi. Jadi memutuskan untuk ya kita nyobain ya organisasi biar ada pengalamannya. Sama. Aku mungkin kayaknya agak lebih aktif waktu awal-awal sih ya. Oh, malah awal-awal lebih aktifnya. Kayaknya. Terus sebenarnya gak juga sih, udah masuk prodi juga udah masuk himpunan Aktif. juga. Ya nggak terlalu kupu-kupu, nggak terlalu kura-kura juga sih. Kalau organisasi yang diikutin apa aja? Kalau aku sejauh ini sih HMPS doang ya. Iya. Di luar kampus ada? Ada. Berarti emang maksudnya berfokus ke himpunan mahasiswanya aja ya. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan TA nih. Ini menarik nih, teman-teman semuanya. Pertama judul TA dari Kak Aufi nih. Studi rancang bangun simulasi sistem pemantauan bumi berbasis konstelasi satelit Leo di wilayah Indonesia menggunakan perangkat lunak Free Flyer. Iya. Mungkin boleh dijelasin sedikit Kak soal judulnya ini yang panjang banget nih. Ya, jadi sebenarnya TA aku cuman ini sih kayak melihat bagaimana dari parameter-parameter orbit satelit itu gimana jadinya kalau dijadiin konstelasi buat Indonesia gitu. Kalau aku makainya ketinggian, inklinasi sama jumlah satelit kan. Nah, nanti dari situ dilihat tuh
bagaimana inklinasi yang paling baik gitu, ketinggian yang paling baik dan jumlah satelit yang paling baik gitu untuk konstelasi satelit Leo di wilayah Indonesia. Nah, kalau dari kakak, kok bisa tertarik gitu sama topik ini gitu sampai dibikin TA tuh apa? Sebenarnya kemarin itu karena kan kita sebelum ngambil TA ada pra-proposal ya. Nah kan harus diskusi dulu sama calon pembimbing. Kemarin direkomendasiin sih sama pembimbing kalau ini ada topik tentang gini, terus aku cari tahu dan ternyata masih belum terlalu banyak gitu yang meneliti tentang itu. Jadi karena itu aku tertarik. Karena itu aja gitu. Iya. Tapi ada nggak maksudnya hal yang paling kakak sukain gitu dari topik ini? Kenapa bisa mengarahkan kakak gitu? Di luar karena belum ada. Karena tertariknya dari awal satelit gitu ya. Aku juga kemarin KP tentang satelit gitu. Jadi nerusin aja sih sebenarnya. KP-nya di mana, Kak Alfi? Di PRA iya, PRA. PRA Brin? Mm-mm. Brin mana? Bandung. Oh iya? Iya, yang di Cisito ya. I see. Iya. Oh, kemarin aku juga KP di situ, Kak, Oh, di iya, PRA. Oh, di PRA tuh ngajarin satelit juga ya? Sebenarnya ada sih ada yang khusus ada bagian PRTS. buat sebenarnya kalau khusus satelitnya mungkin ada bagian PRTS-nya. Cuman karena kita sebenarnya masuknya juga ke cuaca antariksa ya. Antariksa kemarin. Jadinya masuk ke PRA. I see, oke. Sekarang beralih nih ke topik TA-nya Kak Zikrina, soal analisis perubahan medan magnet bumi ketika peristiwa badai geomagnetik menggunakan data magnetometer satelit swarm. Boleh diceritain sedikit, Kak? Apa ya? Jadi mungkin secara gambaran besarnya mungkin ya tentang topik TA-nya kita mau ngelihat gimana sih si medan magnet bumi itu berubah. Seberapa besar perubahannya ketika ada peristiwa badai geomagnetik. Oke. Ini mungkin aku masih terlalu kayak belum mengetahui banget nih. Ini maksudnya satelitnya itu khusus mengamati apa ini namanya? Iya, medan magnet bumi atau gimana, Kak? Ya, jadi satelit swarm itu satelit yang emang misi utamanya buat mantau si medan magnet bumi. Oh, oke. Jadi gimana sih Jadi arah dari medan magnet bumi, intensitas medan magnet bumi itu ada datanya di si satelit swarm itu gitu. Oh, oke. Nah, kemarin yang menyarankan satelit swarm ini, maksudnya topik ini nih, dari kakak sendiri atau dari pembimbing? Sebenarnya mungkin kalau di ini atas mungkin saran pembimbing juga kali ya. Tapi kalau untuk cari tentang satelitnya, sejauh ini nyari sendiri sih. Karena dari bantuan referensi juga kan, kayak sebelum memutuskan buat milih topik apa nih, kan kita pasti nyari referensi sebanyak-banyaknya ya buat dijadiin acuan gitu. Dan ketemu satu referensi yang lumayan menarik gitu. Tapi nyoba buat pakai satelit yang lain gitu. Akhirnya memutuskan untuk Satelit swarm. Oke. Nah, untuk tantangannya nih dari ngambil TA di kakak data ini apa? Dari Kak Alfi dulu. Kalau aku sih yang pertama referensinya ya. Kan tadi yang aku nemu sih sejauh ini kemarin tuh cuma satu. Terus juga penggunaan software Free Flyer tadi itu. Karena kan selama perkuliahan kita nggak pernah diajarin ya, belum diajarin. Jadi agak struggle di situ sih. Karena sebelumnya memang nggak dipelajarin gitu ya. Iya. Ini hal yang baru dan harus belajar dari Sendiri, awal iya, gitu loh. dari Basic. awal. Oke. Selain itu ada lagi kakak? Ada sih, paling malesnya aja. sih. Aku relate sih. Kalau dari Kak Zikrina. Kalau aku kendala TA itu kayaknya mungkin di pengolahan datanya ya. Kayak karena pengennya biar gimana sih orang-orang bisa gampang gitu buat ngelihat visualisasi yang kita
olah dari data yang satelit gitu, dari data satelit. Mungkin di situ kali kayak mikir biar gimana nih, biar caranya biar bisa apa? Kelihatan, biar bisa jelas, biar bisa ngerti orang gitu. Mungkin di situ sih struggle. Kalau boleh tahu Kak, cara nemuin maksudnya visualisasi datanya itu biar lebih enak tuh berapa bulan Kak? Kayak pusingnya gitu ngutak-ngatiknya kira-kira. Sebenarnya kalau berapa bulannya nggak ngeh juga ya, karena kan kita juga bimbingan ya, pasti di bimbingan itu ini kayaknya ditambahin ini nih, ini kayaknya nggak usah gitu. Jadi jalan aja sih kalau buat sampai ngasilin visualisasi yang menurut kita udah cukup gitu. Nah, kalau bicara soal pembimbing, sebenarnya pembimbing TA itu sebenarnya kayak dua-duanya dari kakak yang sama atau beda Kak? Kalau di kita pembimbing pertamanya itu harus yang sesuai sama kakak, yang pembimbing keduanya itu yang beda. Oh, harus beda. Tapi kayak gitu sih biasanya. I see. Kalau semisal kita mau ngambil pembimbing dari luar gitu, misal kayak pembimbing KP karena kan ngelanjutin Iya. gitu, bisa. Bisa. Tapi mungkin masuknya kayaknya kalau nggak salah di pembimbing 2 ya. Jadi pembimbing satunya tetap dari harus prodi, dari ITERA. pembimbing 2-nya boleh dari luar. Tetap pembimbing satu pokoknya tetap dari prodi dan harus sejalur sama kelompok keilmuan kita gitu ya. Oke, kita ngomongin TA, kita balik lagi nih ke hal umum. Selama jadi mahasiswi SAP, apa culture shock yang dialamin? Ngamat kali ya. Kenapa? Apanya Kak? Maksudnya kayak gunain teleskopnya Kak, atau wah begadang banget atau gimana gitu? Begadang banget sih. Begadang banget. Expect bakalan semalaman. Begadang banget gitu ya. Terus mungkin ternyata ngerakitnya ya. Susah ya. Bukan susah, enggak segampang itu gitu ya. Kayak yang kita lihat sama ini kan kayak ya udah tinggal ini aja, tinggal diarahin ke Ternyata masih objeknya banyak gitu. harus di setting ini, di setting itu balancing. gitu ya. Iya. Belum lagi kalau semisal hujan atau sebagai macamnya. Itu kultur shocknya sama nih. Pengamatan aja. Sejauh ini sama sih, karena kita bareng-bareng terus. Ada nggak cerita kayak selama pengamatan kan di rooftop ya? Iya. Nek horor kah atau apakah? Kalau horor sih enggak ya, cuman mungkin kalau kadang-kadang parno gitu kan suka lari sendiri. Gitu. Tapi kalau horor kayaknya enggak. Enggak orang udah selesai kita juga. Tapi kalau seandainya pengamatan gitu tuh bareng-bareng atau pernah nggak kalau misal mau ngambil data deh, ya udah sendiri gitu pengamatan gitu dari semua settingnya gini-gini. Pernah nggak Kak? Mungkin kalau Enggak, kalau yang lain. laboratorium astronomi kan itu biasanya 2 kelompok ya. Ada 2 kelompok. Nah, tapi kalau yang aspeng kemarin itu kita bebas ya. Bebas. Tapi tetap sekelompok. Iya. Enggak yang sendiri-sendiri sih, tetap kalau kemarin kita berempat. Tetap berempat, tapi nggak ada yang jagain gitu. Cuman kita berempat Paling doang. Kayak Tahu. ya udah gitu aja. Oke. Tadi kan astrofisika pengamatan itu harus ngambil labas lanjut terlebih dahulu. Nah kalau sebenarnya kalau astrofisika pengamatan itu tuh harus buat laporan juga kah gitu setiap pengamatan? Itu kan pengamatannya berulang-ulang ya kalau misal kita nggak dapat objeknya. Dan itu gimana tuh Kak sistem laporannya? Laporannya tetap yang di awal. Jadi mungkin kalau hasil laporan pengamatannya mungkin dari apa yang udah kita dapat kan biasanya diolah ya. Kalau mungkin labas itu yang fotometri, astrometri gitu kan. Kalau kita itu waktu itu nyari ya, spektroskopi. Jadi ya hasilnya dari optik yang kita ambil diolah ke ini yang spektroskopi. Biar pokoknya diolah. Nah kalau ngomongin soal TA lagi gitu, dari Kakan tadi kan pakai perangkat lunak free flyer. Nah itu menurut Kakak apakah maksudnya harus dimasukin gitu ke pembelajaran di prodi? Iya sih ya. Soalnya karena gimana ya? Mungkin Karena ini kan kan gak pernah dipelajarin, jadi kan agak
gimana gitu waktu ini apa yang harus dimasukin, ini gimana gitu. Belum ini kan karena nggak pernah dipelajarin gitu. Mungkin kayaknya sih nggak harus dalam ya, mungkin kayak review gitu. Ternyata software buat ini tuh ada loh yang ini gitu. Minimal kayak biar kita tahu gitu. Minimal kayak ada dasarnya lah. Tahu lah tampilan awalnya gimana gitu. Interface-nya. Iya. Oke. Nah, kalau dari Kak Zikrina sendiri, dari topik Kakak nih ada nggak yang ini nih harus masuk nih, Pak, Bu? Harus dikenalin nih gitu. Apa ya? Kayaknya kalau dari topik aku harusnya dasar-dasarnya udah cukup sih, dari apa yang udah dipelajarin di mata kuliah yang udah diambil harusnya udah cukup ya. Badai geomagnetik udah cukup. Pengolahan data kan kita pakai Python ya, itu ya memang harus diulik-ulik sendiri kan ya, karena buat ngehasilin visualisasi yang kita mau ya mau nggak mau harus modifikasi sendiri gitu. Bener. Cukup sih kalau dari TA aku. Oke, dari topiknya Kak Aufi sendiri, ketinggian satelit itu berpengaruh banget nggak, Kak, sama apa daerah yang diputarin gitu? Sebenarnya berpengaruhnya tuh gini, kan bisa kalau satelit LEO tuh kan ketinggiannya rendah, MEO yang sedang, terus GEO yang tinggi gitu kan. Jadi kalau misalnya semakin tinggi ketinggian satelitnya kan wilayah cakupannya tuh makin gede gitu kan. Data yang dihasilkan kan nanti kayak makin kurang bagus lah istilahnya ya. Kalau makin dekat dengan wilayah cakupannya kan si cakupan itu ntar makin kecil gitu. Jadi lebih bagus gitu. Sebenarnya ngaruhnya sih di situ gitu. Sebenarnya semuanya bisa, mau di geo mau di MEO gitu bisa, tapi ya itu data yang didapatkan nanti kurang bagus gitu. Kalau makin tinggi juga kan sebenarnya wilayah yang dicakupi itu makin gede, sebenarnya bisa tercakupi semua. Cuman kan kita pengennya juga datanya kan yang bagus gitu kan, yang baik. Jadi yang jelas gitu. Iya. Jadi pakainya LEO gitu. Oke. Kalau misal di LEO sendiri tuh ada nggak, Kak, gangguan dari kayak ya secara apa ya, luar angkasa gitu? Ada sih. Kalau ya kan semakin dekat satelitnya sama bumi kan kayak hambatan atmosfernya makin gede gitu. Jadi ada drag atmosfer kayak drag atmosfer. Oh, itu Lagi kalau tabrakan cuaca antariksa juga kan kalau di dekat-dekat bumi kan suka banyak ya. Itu jadi bisa berpengaruh gitu. Oke. Dan maksudnya itu pengaruhnya cukup besar nggak, Kak? Atau ya udah kayak gangguan kecil aja gitu? Sebenarnya cukup besar ya. Dan ada maksudnya ada penelitian nggak soal gimana sih cara ngatasin solusi kalau misal ada gangguan itu? Dan kalau misal dari Kakak kemarin tuh pas simulasi, ada nggak gangguan yang terjadi gitu? Kalau simulasi aku kan cuman ngelihat itunya ya, dia memang nggak ada dimasukin pengaruh dari itunya sih, cuman ngelihat orbitnya doang. Jadi agak kurang tahu deh. Oke, sekarang ke Kak Zikrina nih. Data dari satelit swarm ini itu bisa ngebantu di hal apa aja, Kak? Mungkin ini ya, mungkin kalau kayak dengan kita mengetahui kayak nilai-nilai dari si medan magnet bumi itu, mungkin kayak kita bisa jadi upaya mitigasi buat kayak, kan badai geomagnetik kan sedikit besarnya pasti bakal berdampak kan sama bumi. Jadi biar kita bisa ini aja sih, kayak upaya mitigasi biar biar dampaknya itu nggak terlalu besar gitu. Mungkin di situ sih. Oh, berarti memang maksudnya dari mana-mana bisa ya, maksudnya upaya mitigasi badai geomagnetik itu, dari kita langsung ngamat ke mataharinya atau dari Kakak tadi ngambil dari satelit tadi. Oke. Kita masuk ke tips-tips nih TA, karena angkatanku kan banyak yang udah ngambil TA ya, Kak. Ya, doain semoga bisa cepat. Amin. Ini tips-tipsnya gimana nih, Kak, sama ngambil TA? Dari aku ya. Kalau dari aku sih ngambil topik TA-nya mungkin nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang perfect banget. Yang penting
masih searah sama kakak kita, terus juga masih make sense buat dikerjain gitu, yang sekiranya nggak banyak buang waktu karena kita nggak tahu banget nih topiknya gitu. Jadi yang sekiranya kita mampu gitu. Terus tips pentingnya mungkin jangan malas kali ya. Aduh, kalau dari Kak Ovi Mungkin sebelum ngambil itu tuh benar-benar dipelajarin gitu topiknya, jadi nggak ngangong-ngangong gitu kan waktu udah masuk, waktu udah mulai ngerjain TA-nya gitu. aku tuh sebenarnya tertarik dengan salah satu topik, tapi itu ngambilnya dari matkul pilihan bukan matkul wajib. Dan menurut kakak gimana? Fisika matahari ya. Iya bener banget. Seru kok itu. Maksudnya ilmunya kan juga nggak sebanyak yang, maksudnya kayak SKS-nya kan juga nggak sebanyak yang matkul wajib kan gitu. Itu bisa nggak sih Kak kalau misal kita ngambil topik dari matkul pilihan gitu karena kita suka gitu? Bisa kok, yang penting tuh masih masuk sama kakak yang kita ambil gitu. Urusan nanti apa ya, mungkin ilmu basicnya masih kurang gitu. Itu ya bisa dibicarain sama dosen pembimbing atau enggak literatur belajar sendiri gitu kan, masih bisa diatasin gitu. Nah untuk ada nggak Kak case kayak topik TA tuh di luar kelompok keilmuan Ada yang buat game. selama ini gitu? Kayak aku ngambil klub planetan nih, tapi kok aku kayak cenderung sukanya ke atmosfer, tapi udah terlanjur nih ngambil ke planetan. Itu gimana? Tapi ada syaratnya nggak sih Kak? Kalau misal ngambil TA tuh harus lulus matkul ini gitu? Oh ada syaratnya ya? Berarti memang Kan tiap semester ada matkul pilihan wajib terarahnya wajib gitu kan. terarahnya. Iya, kalau udah. Oke, berarti memang ya harus sesuai lah ya. Harus benar. sesuai. Oke. Untuk masalah TA sendiri kan ada TA yang ngolah data, ada yang teori gitu ya. Nah itu sebenarnya perbedaannya apa sih Kak? Perbedaan besarnya? Apa ya? Mungkin kalau ngolah data Kita ada datanya gitu yang harus diiniin. Kalau teori itu mungkin Kayak perbanyak literatur. iya cuman literatur atau wawancara sama narasumber gitu. Oh, oke. Sistem kalender itu ya. Oh, oke. Wah, cukup banyak ya tipsnya tadi. Intinya yang aku ini jangan males karena itu relate banget. Karena kemarin ngerjain laporan KP aja lumayan ya Allah gitu. Nanti. Tahu-tahu udah sebulan gitu. Iya. Itu bener banget sih, kita jangan malas kalau seandainya ngerjain TA. Terus tadi dari Kak Afi juga, kita harus lebih tahu dengan topik yang kita mau ambil gitu, biar kita nggak pusing juga pelajarin semuanya dari awal lagi gitu. Dan tentunya kita harus ada planning ke depannya, kayak kita harus, maksudnya di bulan ini kita harus ya bab 1 apa gimana, iya harus ada target. Nah closing statement dari kakak-kakak sekalian, bebas, motivasi atau tips lagi atau boleh. Kalau dari aku mungkin semangat kali ya, yang masih kuliah semangat. Jalanin yang mau aja. ngambil TA semangat. Seribet itu kah? Sebenarnya nggak ribet ya kalau dijalanin. Cuman mungkin kan banyak faktor ya. Salah satunya males itu yang bikin kehambat banget. Oke, dari Kak Zikrina udah, dari Kak Afi. Semangat. Yang mau ngambil TA semangat, yang masih kuliah juga semangat, mau UAS ya. Semangat UASnya. Oke, thank you Kak. Oke, senang banget hari ini bisa ngobrol sama narasumber kita yang cantik-cantik hari ini soal TA-nya di kakak akuisisi data. Semoga next kita bisa ngobrol sama kakak-kakak yang ngambil di kakak planetan, kakak atmosfer juga gitu. Oke, Kak, terima kasih udah mau nih menyempatkan waktunya jadi narasumber podcast kita pada siang hari ini. Aku Nawang Dinda Pratiwi, mohon maaf apabila melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.